Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan bahas tentang struktur teks anekdot. Di video sebelumnya udah aku jelasin pengertiannya, jadi teman-teman bisa ngecek videonya dulu biar lebih jelas. Nah, struktur teks anekdot itu ada 5, bersumber dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 ya. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini sama kayak pembuka. Sekali lagi aku ingetin, biar lebih mudah struktur yang pertama itu sebut aja sebagai pembuka. Terus yang kedua ada yang namanya orientasi. Kalau orientasi ini hampir sama kayak abstraksi, bedanya yang ini udah mulai masuk ke dialog, awalan dialog lah ya ibaratnya. Ketiga, krisis. Krisis itu udah masuk ke masalahnya, sindiran udah masuk di sini, jadi kalau mau nyari kritik yang ada pada teks anekdot, biasanya lebih mudah nyari di bagian struktur yang ini. Keempat, ada reaksi. Sesuai namanya, reaksi ini respon tokoh partisipan dalam pertanyaan retoris atau sindiran yang udah dijelaskan di struktur bagian krisis. Kelima, yang terakhir, ada koda. Kalau yang awal namanya pembuka, berarti yang akhir namanya penutup. Jadi, abstraksi itu pembuka, koda penutup. Koda ini sebagai penutup dari keseluruhan struktur, karena ini yang terakhir ya. Aku kasih contoh di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Kebetulan udah ada tabelnya, jadi lebih gampang. Nanti aku juga bakalan kasih satu contoh lagi yang pernah aku pakai di video sebelumnya. Nah, ini contoh struktur yang ada di teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi. Sebentar. Oke, yang pertama ada struktur abstraksi ini yang pertama ya. Nah, ini seorang warga melapor kemalingan. Jadi ini judulnya Aksi Malang Tertangkap CCTV. Kemudian struktur yang kedua, orientasi. Ini dari awal dialog sampai sebelum sindirannya. Nah, ini di sini udah mulai masuk ke krisis itu sindiran yang tadi aku sebutin. Sudah minta izin ke malingnya untuk merekam. Nah, ini udah masuk sindiran. Sindirannya apa sih? Jadi sindirannya di sini menjelaskan biasanya kan seperti wartawan atau pihak televisi itu kan harus memiliki izin dulu untuk merekam segala sesuatu. Nah, jadi di sini maksudnya itu menyindir tentang wartawan. Kemudian ada reaksi. Nah, reaksi ini reaksi dari si pelapor, dari sindirannya ini. Sindirannya dari polisi, kemudian reaksi atau respon dari si pelapor. Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, koda ini sudah masuk ke penutup, hanya bisa pasrah tak berdaya. Jadi pokoknya yang paling terakhir, dialog yang paling akhir itu adalah penutupnya kayak gitu. Contoh yang lain yang sudah pernah teman-teman baca, ini judulnya dosen yang juga merangkap menjadi pejabat. Nah, di sini kita lihat lagi, yang awal itu namanya abstraksi ya. Abstraksi. Jadi di sini yang ini adalah abstraksi dari sini sampai sini. Jadi ini kan menjelaskan awalnya. Ini kan ini abstraksi. Kemudian yang kedua kita lihat lagi, orientasi. Orientasi adalah awal dialog sampai sebelum krisis atau sindiran. Nih kita coba pakai warna yang lain. Dari sini, kurang jelas ya. Dari sini. Nah, dari saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk. Nah, ini awal dialog kan. Awal dari permulaan pembukanya. Di sini. Kemudian kita lihat lagi krisis. Nah, krisis di sini berarti sudah masuk ke sindirannya. Sindirannya yang mana sih? Kita lihat. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, jawab Udin merasa jengah. Ternyata jawaban Udin salah. Menurut Tono, dosen yang juga pejabat tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya diambil orang lain. Oke, ini udah masuk ke krisis. Karena apa? Karena sindirannya udah masuk ke sini. Jadi pejabat itu gak pingin kursinya diganti gitu. Nah, terus kita lihat lagi. Oh, ini reaksi.
Reaksi berarti responnya si Udin tadi. Kita lihat di sini, mendengar pernyataan Tono, Udin menanyakan apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat. Nah, dari sini nih. Hubungannya, ini responnya si Udin. Kemudian kita lihat lagi, yang terakhir adalah koda. Oke, jadi koda itu penutup, seperti tadi yang saya bilang. Nah, di sini, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, ungkap Tono. Nah, ini yang dimaksud dengan koda. Sebentar. Nah, di sini masuk di koda. Karena ini responnya si Udin ya. Apa sih maksudnya? Kok bisa-bisanya gak ada sambungannya gitu loh. Gitu maksudnya Udin. Padahal sebenarnya dia tuh nyindir. Maksudnya si Tono. Nah, ini masih masuk ya, di krisisnya. Gini. Dah. Jadi, bisa teman-teman lihat kalau strukturnya itu udah ada, kalian bisa nyari dengan benar dan dengan cepat. Oh, kritiknya itu di bagian ini karena ini pembukanya, karena ini penutupnya, karena ini responnya gitu. Jadi teman-teman harus bisa menghafal di struktur ini karena kalau teman-teman bisa menghafal struktur, teman-teman bisa tahu bagian-bagian yang sedang dicari. Gitu. Semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.